Apa gue salah karena bilang ke anak perempuan gue kalau gue kecewa sama dia? Halo semuanya. Akhir-akhir ini, hubungan gue sama satu-satunya anak perempuan gue lagi berat. Gue dan suami gue udah umur 55 tahun. Dan punya satu anak perempuan umur 30 tahun. Kami udah menikah hampir 32 tahun. Anak gue dulu pernah menikah sekitar 9 tahun. Selama ini gue pikir pernikahannya baik-baik aja. Sampai tiba-tiba sekitar 3 tahun lalu, dia mutusin buat cerai dari mantan suaminya. Kami dikasih tahu kalau itu keputusan bersama. Tapi intinya, mantan suaminya bukan pasangan yang baik dan ada banyak hal yang bikin dia nggak puas dalam pernikahan itu. Jadi dia pengen pisah dari suaminya. Kami dukung keputusannya. Sekitar setahun setelah cerai, dia ngenalin kami ke pacar barunya. Walaupun gue dan suami mikir mungkin itu agak cepet buat mulai pacaran lagi, tapi kami tetap milih buat dukung dia dan ketemu pacarnya. Pacarnya ini orangnya menawan banget, baik ke anak gue, dan kelihatan jelas kalau anak gue bahagia banget. Sekarang masuk ke masalahnya. Baru-baru ini, kami ngobrol sama salah satu teman anak gue yang lagi main ke rumah kami. Kami ngobrolin soal kerjaan anak gue dan pacarnya yang luar biasa itu. Terus temennya nyeletuk soal mereka yang beruntung bisa barengan dari awal mulai kerja. Begitu dia lihat muka kami bingung, dia langsung sadar kalau kami belum tahu ceritanya. Dan akhirnya jelasin semuanya. Selama ini anak gue bilang kalau dia dan pacarnya memang kerja di perusahaan yang sama, tapi baru ketemu setelah dia cerai. Kami nanya lebih lanjut ke temennya, dan dengan agak berat hati, dia bilang kalau anak gue dan pacarnya sebenarnya ketemu dari awal kerja. Waktu itu, anak gue masih belum cerai, tapi rumah tangganya udah bermasalah. Dari situ mereka jadi makin deket. Dan sekitar setahun kemudian, anak gue ngajuin cerai dari mantan suaminya. Jadi sore itu juga, gue minta ngobrol sama anak gue, dan minta dia jelasin apa yang temennya bilang. Mukanya langsung pucat, dan dia pada dasarnya ngebenerin cerita itu. Tapi dia negesin kalau nggak ada perselingkuhan secara sengaja. Gue bilang ke dia, kalau nyakitin orang itu nggak cuma lewat selingkuh yang disengaja. Dan dari ceritanya, kelihatan banget kalau dia udah selingkuh secara emosional dari mantan suaminya. Mantan suaminya mungkin bukan orang yang paling baik, tapi itu nggak ngebenerin perbuatannya. Gue bilang, kalau gue kecewa sama dia, walaupun gue tetap dukung dia keluar dari pernikahan yang gak sehat. Tapi gue gak bisa lagi ngeliat dia dan pacarnya dengan cara yang sama setelah tahu soal ini. Gue tetap sayang sama dia, dan bakal tetap bersikap sopan ke pacarnya. Tapi ini bukan hal yang gampang buat gue lupain. Dia marah ke gue karena ngerasa gue gak lagi sepenuhnya mendukung perjalanan hidupnya setelah cerai. Sekarang, gue mau kasih beberapa detail tentang pernikahan anak gue. Pertama, iya, anak gue nikah umur 18 tahun. Mantan suaminya juga umur 18 waktu itu. Gue dan ayahnya sebenarnya gak setuju nikah semuda itu. Tapi kami tetap dukung karena dia udah dewasa secara hukum. Kedua, gue gak sepenuhnya tahu detail masalah rumah tangga mereka. Tapi dia memastikan kalau nggak ada kekerasan dari mantan suaminya. Ketiga, anak gue orangnya tertutup. Tapi itu nggak pernah jadi masalah karena dia selalu jujur sama kami. Jadi, hal yang paling bikin gue susah nerima ternyata adalah dibohongi. Gue sakit hati karena anak gue nggak cerita yang sebenarnya. Tapi akhirnya gue sadar, ini bukan soal gue. Gue minta saran ke suami gue, dan dia nyaranin supaya gue dan anak gue duduk bareng dan ngobrol baik-baik. Anak gue setuju, dengan syarat suami gue jadi penengah. Anak gue mulai ngobrol dengan jelasin kenapa dia nggak cerita soal kisah sebenarnya tentang pacarnya. Ada dua alasan utama. Pertama, dia takut gue ngehakimi dia. Dan ternyata, apa yang dia takutin jadi kenyataan. Dengar itu, bikin hati gue sedih banget. Anak gue takut sama penilaian gue tentang hidup dia. Dia ngaku
kalau dia malu dengan cara pernikahannya berakhir. Dia dan mantan suaminya lagi banyak masalah, jadwal kerja berantakan, dan suaminya juga lagi depresi. Di masa itu, anak gue ketemu teman kerjanya dan curhat ke dia tentang rumah tangganya. Tanpa sadar, mereka jadi chat tiap hari. Bahkan dia sering main ke rumah teman kerjanya bareng teman-temannya. Saat itu dia sadar kalau dia salah, jadi dia ngajuin cerai. Dan mereka resmi pacaran sehari setelah perceraiannya selesai. Dia tegasin lagi kalau nggak ada perselingkuhan fisik. Tapi dia juga ngaku kalau dia nggak bangga dengan cara pernikahannya berakhir. Setelah itu, giliran gue ngomong. Gue negasin kalau gue tetap dukung dia dan pacarnya. Pacarnya orang baik, sopan, dan memperlakukan anak gue dengan baik. Dan gue cinta anak gue itu tanpa syarat. Gue minta maaf atas sikap gue dan nanya apakah dia bisa maafin gue. Dia nerima permintaan maaf gue dan bilang walaupun kata-kata gue nyakitin, gue tetap ibu yang baik. Dia bilang perhatian gue ke dia dan pacarnya selalu konsisten. Dan tindakan gue nunjukin itu. Kami sepakat buat nanti ikut terapi psikolog keluarga bareng, buat ngerjain perasaan-perasaan ini. Kami nangis, pelukan, dan gue rasa semuanya bakal baik-baik aja. Tapi pada akhirnya, orang baik selalu diterima di rumah gue. Dan gue gak pernah berniat buat ngubah itu. Jadi, apa gue salah? Karena bilang ke anak gue kalau gue kecewa sama dia. Sekian cerita hari ini. Salam Divinator.